Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayol hadirun usikum wa nafsi bitaqwa faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral hadirun, jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Walidaini rahimakumullah wa hadanallah, yang sungguh dirahmati Allah dan sangat saya cintai, yang mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali mari kita perbaharui rasa syukur kita ala kulli halin wa fi kulli halin atas limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari yang insya Allah cerah ya, secerah hati kita semuanya, kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di rumahnya, rumah Allah, di majelis yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat dan barokahnya, untuk kita bersama-sama menunjukkan bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman kepadanya, yang siap merespon apa yang menjadi panggilan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika Allah dan Rasulnya menyeru kalian lima yuhyikum, kepada sesuatu yang menghidupkan kalian, yang bisa memberikan kehidupan bagi kalian semuanya. Apa itu panggilan yang menghidupkan? Panggilan iman, panggilan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka, yang tentunya memasukkan kita ke surga. Termasuk kita hadir pada pagi hari ini di majelis zikir, majelis ilmu ini, itu juga bagian dari suratul istijabah, bersegera memenuhi panggilan Allah, panggilan yang bisa menghidupkan kita. Mudah-mudahan dengan majelis ini betul-betul bisa menjadi sarana bagi kita untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah pemahaman kita, dan yang pasti insya Allah akan semakin menumbuh dan mengembang suburkan keimanan kita. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, al-islamu ad-dinul kamil. Islam itu agama yang kamil, sempurna ya. Tidak ada kekurangannya, tidak ada kelemahannya ya. Betul-betul tidak ada yang bisa dikritisi.
Sehingga lucu ketika ada orang yang bilang Islam itu baik, cuma sayangnya. Masih ada catatan cuma sayangnya. Ini ada orang yang mengatakan begitu. Jadi Islam itu betul-betul agama yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma, pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi Allah sendiri yang menyatakan kalau Islam sekarang itu sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kalau begitu agama-agama yang dulu apakah belum sempurna? Iya. Jadi memang belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datanglah Islam menyempurnakan semua agama-agama yang pernah ada di muka bumi ini. Sehingga begitu Islam turun, semuanya sudah tidak berlaku lagi. Maka kata Allah, innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, bahkan wa may yabtaghi ghairal Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa yang berani-berani mengambil agama selain Islam, maka tentunya akan tertolak dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi Islam itu agama yang sudah sungguh sempurna. Dan salah satu bukti bentuk kesempurnaan Islam adalah Islam meliputi semua aspek, semua sendi kehidupan manusia yang biasa kita sebut sebagai ad-dinus syamil, agama yang menyeluruh, komprehensif, yang semua aspek kehidupan manusia, semua sendi kehidupan manusia itu diatur di dalam agama Islam. Bahkan sampai persoalan yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, misalkan kita bangun tidur, itu ada adabnya, diatur oleh Islam. Bangun tidur, baca doa. Habis tidur bangun, kita masuk kamar mandi, diajarkan doa. Keluar kamar mandi, doa. Berdiri di depan cermin, dandan, doa. Setelah itu duduk di meja makan, kita mau makan, mau minum, doa. Pergi, baca doa. Sampai kita mau tidur lagi, ada adabnya, baca doa. Terus adab etika tidur seperti apa, bahkan sampai berhubungan suami istri pun diatur di dalam Islam. Kira-kira ada nggak agama selain Islam yang mengatur sampai detail seperti itu? Nggak ada. Ya. Masalah hubungan keluarga diatur oleh Islam. Masalah bisnis, muamalah, ada syariatnya. Masalah tata negara ada, perang ada, politik ada. Sehingga tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang lepas dari aturan Islam. Inilah bukti dari kesempurnaan Islam, ad-dinul kamil. Makanya Islam disebut sebagai al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Maka wajar dulu Islam jaya betul. Islam itu kuat kaum muslimin dan Islam berkuasa. Kenapa? Karena memang Islam adalah aturan hidup yang sempurna. Sehingga ketika kita umat Islam betul-betul menjalankan ajaran Islam, maka kita pun menjadi umat yang mulia, umat yang tinggi. Ikhwatal iman rahimakumullah. Namun banyak yang merasakan, bahkan kita pun mengatakan, loh, Islam itu kan tinggi, berarti kan kaum muslimin itu mulia, kaum muslimin itu tinggi. Tapi nyatanya kita sekarang itu dihinakan. Sekarang kita itu direndahkan oleh bangsa-bangsa. Kenapa kira-kira? Ya tentunya disebabkan karena kita umat Islam sudah meninggalkan ajaran Islam. Dan ini sangat diketahui oleh musuh-musuh Islam. Bahkan sejak zaman Romawi, ketika Islam berperang dengan kerajaan Romawi dan selalu tampil juara, sampai orang-orang Romawi, panglima Romawi itu heran, kita itu jumlah pasukannya lebih banyak, peralatan tempurnya lebih canggih, lebih modern, pengalaman tempurnya tidak tertandingi. Bangsa Romawi itu kan yang menguasai dunia waktu itu, yang mengalahkan Persia gitu.
Tapi ketika kita bertempur perang dengan umat Islam kok selalu kalah. Kenapa ya? Artinya mereka itu melakukan penyelidikan serius betul itu. Apa yang menyebabkan kaum muslimin menang? Ya. Sehingga mereka di sela-sela peperangan itu memantau, menyelidiki apa sih yang dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka mendekat di pos-posnya tentara kaum muslimin, ya, yang mereka saksikan apa? Hampir semua pasukan perang di sela-sela istirahatnya semua membaca Alkitab, Al-Quran. Sampai diceritakan dalam riwayat suaranya seperti lebah berdengung, wang, 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 karena semuanya tilawatul Quran. Meskipun tidak pakai lampu penerangan, tapi bunyi, gitu ya. Jadi nggak ada lampu, Quran bunyi. Coba kalau kita pas tilawah, tapi tiba-tiba oglangan, langsung mandek semuanya itu ya. Tapi para sahabat enggak, tanpa penerangan, tanpa senter, tanpa HP, bunyi gitu ya. Karena Al-Quran itu semuanya ada di kepala dan hati mereka. Mereka semuanya hafizul Quran itu ya. Nah, ini menjadi temuan bagi orang-orang Romawi. Dilaporkan kepada panglimanya, ya, komandan, ini saya menemukan satu temuan luar biasa. Kenapa mereka hebat? Karena mereka semuanya dekat dengan Robnya, dengan Tuhannya, dan dekat dengan kitab sucinya. Oh, ini yang menyebabkan mereka kuat, ya. Sampai ketika perang salib yang sampai berabad-abad, ini orang-orang salib itu melakukan konferensi di Inggris. Raja Henry yang keempat itu memimpin langsung konferensi itu, mencari jawaban kenapa kok kita kalah terus, ya. Akhirnya diambil sebuah kesimpulan, mereka kaum muslimin kuat dan selalu menang karena mereka punya ini, punya Al-Quran. Maka untuk mengalahkan kaum muslimin jangan dengan militer, jangan dengan perang senjata, pasti kita kalah. Jauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Maka setelah itu lahirlah gerakan Ghazal Fikr, perang pemikiran, memerangi kaum muslimin bukan dengan senjata, tapi bagaimana menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, dari nilai-nilai Quran yang al-kamil, yang sempurna itu. Maka setelah itu gerakan luar biasa untuk bagaimana memisahkan kaum muslimin dari nilai-nilai Islam yang benar. Maka para penjajah dari bangsa Eropa yang menguasai negeri-negeri Islam termasuk Belanda itu bagaimana melakukan pembodohan kepada umat Islam di Indonesia, ya. Jadi mereka mencoba untuk fasuluddin anil hayatud dunya, memisahkan agama dari kehidupan dunia. Mereka selalu menanamkan doktrin-doktrin pada kaum muslimin, wong Islam, dah kalian sementing ibadah, khusyuk, zikir, sholat, maca Quran, ya, zikiran, sholawatan, tahlilan, dah nggak usah mikir macem-macem lah. Ekonomi biar kami yang memikirkan. Masalah politik apalagi kalian nggak usah bicara politik. Ini haram nih. Ya. Politik itu, wah ini jauh dari nilai Islam. Kalau kamu memikirkan bisnis, ini menjauhkan kamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang selalu ditanamkan oleh penjajah Belanda dulu. Sehingga Islam yang berkembang di Indonesia, ya, bahkan masih banyak berkembang di saat ini, adalah Islam yang hanya memikirkan tentang ibadah-ibadah ritual saja. Dan itulah yang menyebabkan Islam itu lemah. Terjadinya pemisahan antara kehidupan dunia dengan dinul Islam itu sendiri. Nah, oleh karenanya ikhwatul iman rahimakumullah, ya ini perlu adanya sebuah gerakan penyelamatan, harakatul inqal. Ya. Kita harus melakukan sebuah gerakan penyelamatan, bagaimana kita harus mengembalikan kekuatan Islam dengan apa? Ar-ruju' ilal Quran, kembali kepada Al-Quran yang benar, kembali kepada Al-Islam yang ad-dinul kamil, yang sempurna, yang menyeluruh, tidak sepotong-sepotong. Ya, maka ini adalah kewajiban kita para dai untuk mendakwakan Islam kepada umat Islam
dengan Islam yang sempurna. Ikhwatal iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita itu membangun sebuah kekuatan. Di dalam surat Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, wa aitu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwwakum al-ayah. Dan persiapkanlah kekuatan apa saja yang kalian mampu dari kuda-kuda yang tertambatkan, yurhibuna bihi aduwwakum, sampai menggetarkan tuh musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Ini Allah memerintahkan agar umat Islam itu kuat, nggak lemah. Kita diperintahkan untuk membangun kekuatan dari apa saja yang kita mampu, yang targetnya apa? Musuh-musuh Islam itu takut. Musuh-musuh Allah itu gentar melihat kita, wih wong Islam gitu kuat-kuat ya. Wong Islam kita ternyata ampuh-ampuh ya. Mereka mau ganggu kita itu takut, nggak berani. Kenapa? Umat Islam itu kuat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, al mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, meskipun wa fi kulli khairun, meskipun semuanya itu baik. Baik mukmin yang lemah, baik mukmin yang kuat itu baik, tapi mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Maka jangan menjadi umat Islam yang lemah, baik itu lemah secara ekonomi, lemah secara sosial budaya, lemah secara politik, lemah secara pikiran. Ini yang mereka maui ya. Makanya ketika kita secara ekonomi lemah, ya kita kan jadi bangsa yang tergantung kepada mereka ya. Nggak berdaya kita, apalagi ketika kita lemah secara politik, nggak mampu berbuat apa-apa kita ya. Ketika kekuasaan dikuasai oleh orang-orang yang nggak soleh, oleh orang-orang yang tidak tahu syariah ya. Apa yang mereka lakukan selalu ya tentunya merugikan umat Islam. Maka ini yang harus kita sadari ikhwatal iman. Mari kita bersama-sama membangun kekuatan Islam dari semua aspek kehidupan, termasuk kekuatan ekonomi harus kita bangun, kekuatan intelektualitas kita bangun, kekuatan politik, kekuatan militer, semuanya harus kita bangun. Karena kata Allah, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Pada pagi hari ini saya akan mengangkat tema Binaul Quwatil Iqtisadiyati wal Amwaliyah, membangun kekuatan ekonomi dan harta. Nah, ini salah satu aspek yang sempat kita tinggalkan. Sehingga kenapa kok sekarang umat Islam itu lemah? Padahal dulu saya pernah mengatakan Indonesia ini kan negara yang kaya raya, semuanya ada Bapak Ibu ya. Indonesia itu negara yang paling kaya di dunia, semuanya itu ada. Tambang emas luar biasa di Freeport, lebih besar dari tambang emas yang ada di Rusia, yang katanya nomor 1 di dunia itu Rusia, ternyata masih kalah dengan yang ada di Indonesia. Tambang batu bara luar biasa di Kalimantan Timur, di Sumatera juga ada, sampai di Kutai Kartanegara. Ini penghasil batu bara terbesar dulu ketika tahun berapa PAD Karanganyar itu bukan PAD, APBD Karanganyar masih 750 miliar, belum genap 1 miliar, 750 miliar. Kutai Kartanegara itu APBD-nya sudah 5 triliun, berapa kali lipatnya Karanganyar itu. Itu sebagian besar dari hasil tambang, padahal itu pengembalian dari pusat. Yang disetorkan ke pusat itu 100 triliun. Itu pun katanya konon hanya separuhnya, yang separuh lagi menguap kemana-mana, ke Singapura, ke Kanada dan sebagainya. Itu yang kembali hanya berapa persen. Kutai Kartanegara itu sudah 5 triliun, sehingga menjadi kabupaten terkaya di Indonesia ya. Makanya jangan sampai ini lepas dari Indonesia itu.
Karena penyumbang APBN terbesar itu diantaranya dari Kutai Kartanegara. Dari batu bara saja, belum minyaknya, belum aspalnya, belum hasil ikannya. Luar biasa Indonesia itu, negara yang sangat kaya raya. Tapi kenapa kenyataannya mayoritas bangsa Indonesia hidup dalam kemiskinan, termasuk mungkin kita-kita ini tergolong fakir miskin, fuqara wal masakin itu ya. Ya. Mestinya kita kan kaya raya. Ya. Karena kita banyak ditipu. Dan inilah yang menyebabkan kita menjadi negara yang lemah, bangsa yang lemah, tergantung dengan mereka. Sehingga apa? Dampaknya apa? Kita semuanya diatur oleh bangsa lain. Kenapa? Karena kita nyatanya bergantung dengan mereka. Dan orang mana ternyata utangi loh. Sekedar nggak diutangi kita takut. Bukan diberi, diutangi. Makanya kita kan pengennya utang terus. Ya, sehingga anak kita yang lahir ceprot itu langsung menanggung utang sekian juta. Itu ya, kita semuanya menanggung utang negara. Setiap tahun selalu hutang negara itu bertambah terus. Kita bergantung dengan mereka, bukan menjadi bangsa yang mandiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal aji wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita berlindung kepada Allah dari terbelit hutang dan dikuasai oleh orang lain. Kan berarti kan Islam mengajarkan agar kita itu menjadi orang yang mandiri. Kalau negara ya negara yang mandiri, bukan negara yang bergantung dengan orang lain. Apalagi kok mau nambah utang terus. Ini yang menyebabkan kita itu lemah ya. Makanya sekali lagi ayo kita bangun ekonomi kita. Artinya apa? Dengan kata lain, Muslim itu harus kaya. Nah ini yang kurang akrab di pikiran kita, Muslim harus kaya. Padahal kan selama ini kita ada doktrin kita itu jadi orang miskin gak apa-apa lah. Kita hidup sederhana aja lah. Gitu. Rasa pengen opo-opo, tawadhu, itu ya, qanaah, nrimo ing pandum. Nah, ini kan memang sengaja doktrin yang ditanamkan oleh musuh-musuh Islam agar kita itu ya memang tawadhu, qanaah, nrimo ing pandum, diopo-opoke ya meneng, sabar. Ini yang mereka inginkan. Padahal secara implisit ya, Islam mengatakan Muslim itu harus kaya. Ya, Muslim itu harus kaya. Kenapa? Kita harus kaya. Ya. Alasannya yang pertama, karena kekayaan di tangan orang Islam atau di tangan orang soleh itu akan mendatangkan banyak kebaikan dan banyak kemanfaatan. Ketika kekayaan, harta, kekuasaan dipegang, dikuasai oleh orang-orang yang nggak soleh alias toleh, ya akan menghasilkan kerusakan di muka bumi ini yang ada kemudorotan. Makanya pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan kepada Amr bin As untuk berangkat berperang, ya Amr, siapkan baju perang, aku perintahkan kau berjihad, mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan kepadamu dan memberikan banyak ghanimah untuk kita semuanya. Apa kata Amr bin As? Ya Rasulullah, saya perang itu bukan untuk ghanimah. Bahkan saya perang itu ingin agar anak panah menancap di leher saya. Itu luar biasa para sahabat kalau berangkat berjihad itu cita-citanya itu justru biar anak panah menancap di leher saya, dan keinginan beliau itu pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, saya berperang itu bukan untuk mencari ghanimah, bukan untuk mencari popularitas, biar dikatakan sebagai orang yang syaja'ah, berani, bukan. Tetapi saya berperang agar saya mati syahid. Lalu apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya Sa'ad, ya Amr, ni'mal malu salih lil mar'us salih. Wahai Amr,
Sebaik-baik harta itu harta yang ada di tangan orang soleh. Jadi justru kalian inilah orang-orang soleh yang harus menguasai harta, yang punya uang, yang jadi orang kaya itu kalian semuanya, bukan mereka orang-orang kafir. Pernah Umar bin Khattab ketika mendatangi rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini kan Rasulullah beda ya. Dilihat Rasulullah baru bangun tidur dan nampak di punggungnya itu ada garis-garis bekas tikar kasar. Jadi beliau itu pimpinan umat, bahkan pimpinan pemerintahan, ya, dihormati oleh semua manusia. Dan ketika perang dapat ghanimah, untuk siapa ghanimah itu? Allah dan Rasulnya. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan rampasan perang itu Allah dan Rasulnya. Artinya kalau habis perang dapat ghanimah, Rasul itu kaya raya. Karena sebagian untuk Allah, sebagian untuk Rasulullah, dan sebagian dibagikan kepada para prajurit. Kalau Rasulullah mau, wah, menjadi manusia terkaya. Tapi Rasulullah tidur di beralaskan tikar kasar dari pelepah kurma, sampai punggungnya bergaris, nampak jelas kalau beliau itu tidak tidur di atas kasur yang empuk. Ya. Umar bin Khattab nangis, prihatin, ya Rasulullah, engkau ini kekasih Allah, engkau ini manusia terhormat, mestinya engkau itu lebih berhak daripada mereka para raja-raja di Romawi yang bergelimang dengan kekayaan, bergelimang dengan kemewahan. Maunya Umar bin Khattab, Rasul itu kudunya urip kepenak, urip dimanjakan, urip menikmati kemewahan. Mestinya seperti itu karena Rasul itu manusia mulia. Tapi kenapa engkau kok hidup seperti itu? Memprihatinkan, sedih ya Rasulullah saya melihat engkau. Ini Rasulullah ya, kata beliau, wahai Umar, untuk apa sih bagiku dunia? Untuk apa sih bagiku harta? Tapi secara umum kita umat Islam itu, bahkan Rasulullah itu kan menganjurkan sebaik-baik harta itu harta yang ada di tangan umat Islam. Ya, jadi kekayaan di tangan umat Islam yang soleh itu akan mendatangkan kemanfaatan yang banyak. Makanya kita lihat para sahabat selepas kemenangan dakwah di Medina, ya, yang diawali dengan kemenangan di perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya, lambat laun kan ekonomi umat Islam semakin membaik. Lahirlah para pengusaha Muslim seperti Utsman bin Affan. Beliau itu para konglomerat, Abdurrahman bin Auf, konglomerat yang hartanya luar biasa, ya, pernah menginfakkan hartanya 1.000 kendaraan onta dan kuda dan 1.000 dinar ketika perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf pernah menginfakkan 700 ontanya ketika pulang dari Syam. Luar biasa, berapa miliar itu. Utsman bin Affan ketika melihat kondisi yang cukup memprihatinkan, musim kering, tidak ada sumber mata air, kemudian ada sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi yang dijual kepada seluruh penduduk dengan harga yang mahal. Ya, karena semuanya butuh air, terpaksa ya mau tidak mau harus beli meskipun dengan harga mahal, meskipun harus menjual barang-barangnya yang ada di rumah. Ya, meskipun nggak punya uang, mungkin direwangi utang-utang demi mendapatkan air untuk kebutuhan hidupnya, untuk minum, untuk masak, untuk berwudu dan lain-lain. Nek masalah mandi, orang mandi nggak apa-apa. Kayak kita kan kadang nggak mandi ya, jadi air melimpah kalau apalagi di Tinggondo Suli itu ya, ini mergo adem Pak. Mergo adem. Tapi alhamdulillah tadi saya mau berangkat sini udah mandi dulu. Kalau yang dulu belum mandi itu. Tadi godok banyu sih. Ini ya. Mereka harus bayar mahal sehingga masyarakat dibuat menderita. Maka melihat kondisi ini terketuklah hati Utsman bin Affan. Datang si orang Yahudi itu dan mengatakan, sumurmu tak beli ya. Kata si Yahudi, jangan, ini sumber mata pencaharianku, ini sumber bisnisku, saya mendapatkan keuntungan banyak dari menjual air sumur ini. Ya udah tak bayar mahal lah.
Artinya dirayu, tawar-menawar, di lobi. Artinya oke lah kalau engkau berani membayar dengan harga sekian, silahkan. Ya. Tapi ya cuma separuh aja. Maksudnya separuh gimana? Apakah semuanya diparuh? Enggak. Kepemilikannya bergantian, hari ini milikku, besok milikmu. Kemudian lusa milikku, besoknya lagi milikmu. Mikir Yahudi itu kan ini sebagai sumber pencarian itu untuk dijual. Ya. Fahamnya sih orang Yahudi itu nanti Utsman juga akan dijual. Nanti kita bergantian menjualnya air. Oke lah kalau begitu, dibayar oleh Utsman dengan harga yang mahal. Ya. Lalu diumumkan oleh Utsman bin Affan, wahai penduduk Madinah, kalau kalian membutuhkan air, ambillah secara gratis pas giliran saya, pas jadwal kepemilikan saya. Maka ketika si Yahudi itu jadwalnya untuk menjual airnya, nggak ada yang datang. Terus ngempet sedino, pilih ngesuk sing gratis saja. Artinya ketika pas jadwalnya Utsman bin Affan, semua penduduk pada antri ngambil air sebanyak-banyak untuk persediaan 2 hari. Ya, gratis. Hari ketiga sepi lagi. Jadi pas Yahudi itu buka lapak itu nggak ada yang datang, nggak payu. Hari keempat rame lagi dan seterusnya. Wah, si Yahudi ini merasa ketipu ini. Wah, aku dihapusi Utsman nih, ya. Bangkrut kalau begitu caranya seperti ini. Dah kalau begitu silakan kau beli semuanya. Utsman berani gembeleng nih, wes ora butuh aku. Enggak butuh, separuh saja sudah cukup, mereka sudah terpenuhi dengan kebutuhan air yang aku miliki itu. Tadi dirayu-rayu, udah kalau boleh tak bayar murah ya tak beli. Akhirnya udahlah, kalah si Yahudi itu. Dibayar semuanya oleh Utsman bin Affan dan diinfakkan, dihibahkan, ya, diwakafkan untuk kepentingan umat Islam. Bahkan sampai hari ini sumur Utsman bin Affan itu pun masih ada dan masih mengeluarkan airnya untuk kepentingan manusia. Ini kita lihat ketika harta, ketika kekayaan di tangan umat Islam itu akan mendatangkan banyak kemanfaatan. Insya Allah kalau kita semua yang hadir ini kaya, amin gitu ya. Itu ini akan banyak kemanfaatan yang bisa kita hasilkan, ya. Maka udah tidak ada alasan lagi untuk kita menjadi orang miskin, kita harus kaya. Masalah takdir rasa dipikir. Itu kan takdir, ya kita beriman pada takdir, tapi jangan berpikir tentang takdir. Ini kata Imam Ahmad atau Imam Malik. Kita itu wajib beriman kepada takdir, tapi jangan berpikir tentang takdir. Ya nanti kita diam, nek wis takdire sugih ya sugih. Kita tetap harus berusaha, berikhtiar. Takdir itu nanti setelah kejadian. Kita harus berusaha hati-hati agar selamat. Masalah ternyata mati itu udah takdir. Jangan berpikir tentang takdir. Yang penting kita berjuang, berusaha, berikhtiar untuk jadi orang kaya. Alasan yang kedua, kenapa kita harus kaya? Karena banyak perintah-perintah Allah yang bisa kita lakukan hanya apabila kita itu punya harta. Ketika kita jadi orang kaya, ketika kita nggak punya harta, ketika kita nggak jadi orang kaya, banyak perintah Allah yang tidak bisa kita lakukan. Contoh, zakat itu wajib apa enggak? Wajib, rukun Islam. Wa aqimus sholata wa ita'uz zakah. Tegakkan sholat dan bayar zakat. Ini perintah Allah. Artinya zakat itu wajib. Tapi siapa yang wajib bayar zakat? Aghnia, orang kaya. Kalau fuqara wal masakin jadi penerima zakat, mustahik. Padahal yang memberi dan yang menerima lebih utama yang mana? Yang memberi. Berarti kan kita harus kaya. Zakat, ya, ini bisa dilakukan kecuali dengan harta dan jadi orang kaya. Haji apalagi? Haji, umroh. Sekarang biaya umroh itu sangat mahal. Ya, meskipun belum pada berangkat ya, yang dari Indonesia ini, tapi biayanya mahal. Ya, haji. Ya.
Uang pertama 25 juta, nunggunya 25 tahun sampai 30 tahun. Itu kalau 25 diinvestasikan itu sudah berlipat ganda ya. Nang BMT wis pirang persen itu ya. Kelipatannya itu ya. Bisa menjadi ratusan juta. Sehingga kita berangkat haji asli nih ya biayanya ratusan juta, bukan 25 juta plus kekurangannya yang 15 juta, bukan ya. Tapi yang jelas kita harus kaya. Haji plus itu kan 200 juta. Plus itu 200 juta. Siapa yang punya uang 200 juta? Orang kaya. Coba kalau berangkat berdua 400 juta. Itu pun sekarang juga harus nunggu sampai 5 tahun ya. Haji plus itu nunggu sampai bahkan 7 tahun ya. Harus kaya. Umroh juga begitu ya. Kita bangun pesantren tahfidzul Quran yang alhamdulillah sekarang bermunculan di mana-mana. Ini butuh duit nggak? Butuh duit, banyak bahkan. Bikin madrasah. Kan punya Yayasan Insan Mandiri Karanganyar yang di sana ada playgroup-nya, TKIT-nya, SDIT-nya, SMPIT-nya, dan PPTQ-nya, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Insan Kamil itu di Karanganyar. Santrinya ya sudah 1000 sekian, dari mulai TK sampai yang pondok pesantrennya itu hampir 1500-an, 1600-an itu. Dan sampai sekarang kami belum mampu membuat pesantren yang tingkat SMA, padahal sudah bibit-bibitnya itu udah 5 tahun bahkan 6 tahun yang lalu nyari tanah, sampai sekarang belum dapat. Kenapa? Duitnya kurang. Yang pesantrennya, yang PPTQ-nya juga belum rampung-rampung. Ini yang putri itu belum kunjung rampung. Ketika kami presentasi itu kepada masyarakat dan wali siswa IT Insan Kamil, kami butuh dana 19 miliar untuk membangun PPTQ baik yang putra maupun putri. 19 miliar. Hari itu terkumpul 1,9 miliar. Ya. Jadi kita mendatangkan Ustadz dari Jember, Ustadz siapa itu, adakan pengajian, penggalangan dana, terkumpul 1,9 miliar. Butuhnya 19 miliar, baru 10% itu ya. Dan alhamdulillah sekarang udah jalan, udah tahun keempat, sudah meluluskan, dan sudah insya Allah ini sudah ada berapa puluhan yang hafid 30 juz itu. Bahkan ada yang baru 1 tahun itu sudah 30 juz hafal begitu ya. Alhamdulillah ini fenomena yang sungguh membahagiakan di mana-mana. Yang namanya pesantren, rumah-rumah Quran, tahfidzul Quran itu bermunculan. Dan untuk membangun itu butuh duit, butuh kekayaan, gitu ya. Belum ibadah-ibadah yang lain, bahkan kita menyekolahkan anak saja butuh duit enggak ini? Butuh duit. Kita pengen kita punya anak yang pintar Quran, harus dipondokke. Sekarang mondok di Sekarima berapa puluh juta itu ya, di atas 30 juta kan uang pangkalnya itu ya. Awal-awal dulu gratis itu ya, tapi sekarang semuanya harus bayar. Anak saya tiga-tiganya itu ya pernah mondok semua. Di Magelang itu minimal itu 20 juta untuk uang pangkalnya. Ihsanul Fikri, anak saya 2 di Ihsanul Fikri di Magelang, yang ketiga itu di PPTQ juga di Gondang Rejo. Itu semuanya harus berbayar mahal. Lah nek orang di duit, kira-kira iso nyekolahke nang pesantren enggak iso. Jangankan di pesantren, sekedar di sekolah full day IT itu, apalagi ini ada sekolah baru di Karangpandan apa? Al-Azhar. Berapa itu? Sanggup nggak kita sekolah di situ? Gak iso. Yang bisa menyekolahkan di sekolah-sekolah favorit yang katanya sekolah bermutu, ya wong-wong sing duwe duit, yang kaya. Oh iya ya, ternyata jadi wong sugih ya penting. Gak hanya penting Bapak Ibu, wajib kita harus kaya. Kenapa? Karena banyak konsekuensi ibadah yang bisa kita lakukan kecuali dengan kekayaan, kecuali dengan harta. Yang ketiga, kenapa kita harus kaya? Karena dengan harta kehidupan kita akan lebih nyaman. Jujur saja, dadi wong sugih karo wong miskin penak ndi?
jujur saja, ya tetap enak dadi wong sugih, lebih nyaman. Ya. Hutan deras gak terocok. Ya. Angin besar gak masuk anginnya itu ya. Artinya hidup kita akan lebih nyaman dengan kekayaan, dengan harta. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, arba'u minas sa'adah, ada 4 perkara yang menyebabkan orang itu hidup bahagia. As-sa'adah, dan kita diperintahkan untuk mencari kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Ini doa yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau akhirat jelas surga target kita. Di dunia hidup hasanah, memang tidak selamanya harus kaya, tetapi hidup nyaman, hidup kepenak, nggo ibadah ya nyaman. Itu ketika kita, kata Rasulullah SAW, ada 4 perkara yang menyebabkan kita itu bisa as-sa'adah, mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama al-mar'atu sholihah. Apa? Istri yang solehah. Jadi ayu kaya ngopo, sugiyo kaya ngopo, anake pejabat ning ora soleh, itu yang larangno hati, Pak. Makanya kalau ingin mencari, ini yang bujangan ya, bukan bapak-bapak ya. Kalau mau mencari istri itu yang target pertama, ciri pertama harus solehah. Sama yang perempuan juga begitu. Kalau punya suami yang soleh, lalu bacot pripun Pak? Ya diperbaiki, jadilah istri yang solehah, jadilah suami yang soleh. Jangan suami nuntut istrinya solehah sementara dia sak penake dhewe. Ini enggak adil. Ini suami yang kurang ajar, seneng mung nuntut tok kowe dadi wanti yang baik, tapi dirinya ora karuan, begitu ya. Sama-samalah, jadilah istri yang solehah, suami yang soleh. Istrinya pintar ngaji, suami juga pintar ngaji. Begitu. Yang pertama istri yang solehah. Yang kedua wal maskanul wasi', rumah tempat tinggal yang lain, al-wasi, luas. Nek ndi omah sing ombo, Pak. Alhamdulillah kalau di sini daerah Blumbang, Gantosli ombo-ombo. Gitu. Tapi yang bangun anyar-anyar, apalagi di kota itu rumah kecil-kecil. Padahal Rasulullah memerintahkan kalau punya rumah ki sing ombo, yang luas. Biar kalau ada saudara dari jauh datang nggak bingung, ada mertua datang nggak bingung. Jangankan ada tamu, nggak usah ada tamu saja, Islam mengajarkan kalau kita punya anak, jumlahnya banyak apa sedikit? Banyak kan? Bukan hanya 2 cukup gitu ya. Nah iso sing akeh, neng ya sing kopen. Jangan duwe anak akeh ning ora kopen kabeh, ini malah jadi mudarat itu ya. Duwe anak sing akeh ning terdidik, kopen, apik-apik, jadi soleh-soleha. Itu jadi kuat-kuat. Ya, ora kaliren kabeh itu ya. Ya. Lah kalau anaknya banyak, butuh kamar banyak apa sedikit? Banyak. Bahkan Rasulullah mengajarkan anak wedok karo anak lanang dipisah. Berarti kan harus menyediakan kamar tersendiri. Orang tua juga harus terpisah. Ketika ada tamu, dimuliakan, ada kamar sendiri, ada kamar mandi sendiri. Ini luas apa sempit? Ya luas. Ya. Wah, saya cukup dengan tipe 36 enggak apa-apa. Ya, pernah ketika kami rapat dengan teman-teman yayasan, ada yang sedang bangun rumah tipe 36. Ini padahal dokter ini ya. Bu dokter itu ya. Istrinya dokter itu. Aku cukup kok 36, yes, rasa hombo-hombo. Saya katakan apa? Berarti antum itu mau mikir awakmu dhewe. Karena kanggo likok, kanggo pertemuan, kanggo pengajian iso ora, kanggo pertemuan RT iso ora. Nah, kalau kita punya rumah, nah iso itu untuk dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, kepentingan dakwah, nggo pengajian, oke, nggo rapat RT, oke, nggo kumpul-kumpul, oke. Berarti kan rumah kita harus luas, itu ya. Kalau di sini, alhamdulillah rumah masih luas-luas ya. Untuk pertemuan kelompok tani, silakan ya. Kalau pengen belajar tentang ini tadi kan pengaritan. Tapi kalau aliran saya itu bukan pengaritan. Bagaimana ternak tanpa ngarit?
Ngoten Mas itu ya. Ngarit ki kuno. Ngarit tuh, ngarit saben dina, saben apalagi hujan kayak gini bingung goleke suket kanggo sapine. Sampean dolan nang Semarang sore urung mulai sing dipikir sapine kayak sana sing makane urung. Padahal gak mikir bojone. Sapi dipikir. Kenapa? Karena kita masih ngarit tiap hari. Tapi bagaimana kita beternak tanpa harus ngarit tiap hari? Ngarite sebulan pisan iso, ya. Atau seminggu pisan, ya, sing akeh kemudian disimpan difermentasi. Kuwi ana ilmune. Terbergizi gitu ya. Kapan-kapan silakan kalau kita mau belajar bersama-sama bertani secara organik, bagaimana kita bertani tanpa harus beli pupuk. Pupuk kan mahal kan. Nanti tahun 2024 non subsidi semuanya. Ya, jenengan mumet jadi petani. Mulane nek isih tuku pupuk, ora bakal bati dadi petani. Sekarang saja sampean mumpun sambat terus gara-gara ana bakul sayur sekolah Sumatera jarene itu ya. Kontainer yang ngetem di terminal 2 buah itu ya. Wis bingung petani Gondosuli, petani Blumbang ora payu wortele. Mereka lebih suka beli wortel yang sana, luwih halus-halus, luwih seger-seger, gone murah. Remuk kan kita. Ya, kalau kita kok masih tergantung dengan pupuk, remuk kita. Maka bagaimana kita bertani tanpa harus beli pupuk? Lah terus gimana? Gawe pupuk dhewe. Emang lebih baik iso luwih jos. Terus gimana caranya? Ayo sinau. Ayo belajar bareng-bareng. Insyaallah kami siap untuk mendampingi. Ya, saya sudah mendampingi teman-teman kelompok tani di Gondosuli ning urung maksimal ya, belum maksimal. Isih banyak sing ngeyel. Bisa tuku urea, kan dari orang sanggup pupuk itu ya, bisa ngeyel, orang marem dan paling ngeyelan ibu-ibu. Tapi orang marem ini loncangnya orang langsung ketok ijo, akhirnya gagal terus untuk organik gitu ya. Ayo kita komitmen bareng-bareng bertani yang lebih ramah lingkungan, bertani yang rahmatan lil alamin. Kembali ke laptop. Ya, jadi tadi 4 perkara yang bisa membuat kita bahagia. Wal maskanul wasi, rumah yang luas. Berarti kita harus kaya. Yang ketiga wal jarus salih, tetangga yang soleh. Dan yang keempat wal markabul haniyu, apa? Kendaraan yang nyaman. Jadi kalau kita sekarang punya anak 6, 7 atau 5 di motor siji, bingung ngarep jagong bareng-bareng, harus punya mobil. Kalau di daerah Tawangmangu yang naik turun bergunung-gunung, nek mung kendaraane seri tahun 95 ki wis rekoso. Apa meneh teruntung Mas. Ya, gak melaku. Berarti kan harus kendaraan yang bagus. Ya, minimal tahun 2010 minimal. Ya, syukur-syukur punya Pajero. Ya. Ini ada yang udah punya Pajero tuh di belakang tuh. Ya. Padahal mau bakulan sate kelinci kan itu. Ya. Punya Pajero, silakan karena Rasulullah mengajarkan kalau punya kendaraan yang nyaman. Jangan terima teruntung enggak popolah, tawadu, qanaah enggak. Kita harus punya mobil yang bagus. Yang keempat, dengan harta kita akan punya izzah, punya harga diri, dihargai oleh orang. Ini jujur kenyataannya, realitanya orang itu akan menilai seseorang itu karena diantaranya karena hartanya. Maka kata Imam Syafi'i, beliau pernah mengatakan manusia itu dihargai, dihormati karena 4 hal. Yang pertama karena kekayaannya. Nek wong sugih itu biasanya diajeni, dihormati. Orang yang paling kaya di kampung mesti koncone paling akeh, paling dihormati, diwedeni bahkan. Jadi orang iso gelut diwedeni. Gak apa-apa, bolone pirang-pirang. Dihargai orang yang punya kekayaan itu. Makanya Utsman bin Affan itu kemaki. Aku ora butuh sumurmu, aku cukup iki. Nek oleh ya tak bayar murah. Kan gembeleng di hadapan orang Yahudi. Ya kita harus kemaki di hadapan orang Yahudi, ya. Kemaki di hadapan orang-orang kafir. Kita kuat kok. Ya. Punya izzah.
Innal izzata lillahi wa rasulihi walil mu'minin. Sesungguhnya izzah, kemuliaan, harga diri itu milik Allah, milik Rasulullah dan orang-orang yang beriman. Artinya kita itu harus punya harga diri. Jangan mau dihinakan, jangan mau dinyek. Indonesia ini dihinakan oleh bangsa-bangsa dunia, dinyek. Wes kowe nek wani karo aku, entek awakmu. Indonesia digitukan, meleret. Ya. Wani gini tak embargo kamu. Indonesia bergantung kepada orang lain, negeri lain, diancam embargo, remuk. Ya nggak berani. Tapi coba Qatar, negara terkaya di dunia. Qatar, negara kecil, gitu, dibom pisan entek, diembargo oleh Amerika dan menyeru bangsa-bangsa Arab sekitarnya, ayo bareng-bareng mengembargo Qatar. Tapi dia mampu bertahan, bahkan iseng gembeleng embargo duitku akeh. Dan banyak orang-orang yang bergantung kepada Qatar. Berapa miliar, ratusan miliar itu yang disalurkan di Indonesia untuk membangun masjid-masjid itu dari yayasan Qatar. Termasuk kami sering menyalurkan masjid-masjid dari Qatar, satu buah masjid utuh. Cuma sekarang ini agak di stop, ini nggak boleh nih. Supaya apa-apa yang berbau Arab jangan masuk ke Indonesia itu ya. Ini muskilah itu ya. Kecuali lewat satu pintu itu. Jadi banyak yayasan-yayasan kita yang bisa menangkap dana-dana dari Robito Alam Islami itu, dari Qatar, Sarite itu sekarang banyak terhambat itu. Mereka itu duit turah-turah, ya. Akhirnya apa? Diembargo no problem. Punya izzah. Namun hanya beberapa hari negara-negara sekitarnya melepaskan diri. Ora sida mengembargo. Kisinan dewe. Ini ketika aku punya kekayaan, kita punya izzah. Ya. Tapi coba ketika kita punya banyak utang. Wis awake dhewe duwe utang pada seseorang, aku ngomong ketemu wedi kok. Aku urung bayar utang karo dheweke. Ya duwe utang nang BMT. Wis wayahe ngangsur itu ya, ketemu petugas BMT wis wedi. Diundang ora wani teko. Kenapa? Ya wis sudah enggak punya izzah. Ini akibat apa? Kita itu enggak kaya. Akibat kita bergantung dengan orang lain. Maka kan doa tadi yang diajarkan oleh Rasulullah, menghindar dari kebergantung atau dikuasai oleh manusia. Ketika kita sebagai seorang dai, jangan bergantung kepada orang lain. Jangan pernah kita dibiayai oleh orang yang nanti ngatur kita. Wah, aku biaya dewe kok. Saya dakwah kemana-kemana, nggak ada yang membiayai. Enteng kita, punya izzah. Maka ketika kita menjadi pejabat, kita menjadi katakan anggota DPR, ya. Ketika kita mandiri, orang tahu njaluk-njaluk DKI kembalikan tolak, izzah, punya harga diri, ngomong itu kepenak. Ya, tadi disampaikan saya pernah menjadi anggota dewan 10 tahun. 2004 sampai 2014. Saya betul-betul menjaga ini. Jangan sampai saya pernah menerima pemberian dari bupati dan eksekutif, dari dinas-dinas. Bahkan 100.000 pun tak kembalikan. Jadi ketika kami kunjungan komisi misalkan di Bank BKK Tawangmangu itu, pulang pasti ada sangune. Ora akeh, mung 100.000 jane. Amplopnya siji-siji saya tak kembalikan, bukan karena ya 100.000 dibelekno coba nek 1 juta. Saya lebih tak belekno itu ya. Ketika kami kunjungan kerja ke luar daerah, kami sudah punya transport. Kalau kami ke luar Jawa itu perharinya 500.000, 5 dino 2,5 juta, kan lumayan. Bisa mulai tuku oleh-oleh itu ya. Wong hotel wis ditanggung, pesawat ditanggung, utuh 2,5 juta itu ya. Itu biasanya masih ada tambahan. Itu tak kembalikan. Dalam rangka menjaga izzah, sehingga ketika saya ngomong itu kepenak. Saya pernah mengembalikan uang 30 juta kepada bupati waktu itu Bu Rina. Ya, pernah mengembalikan 10 juta dari PDAM, dari Bank Pasar 10 juta, tak kembalikan. Ya. Tetap hubungan baik kita jaga, tapi ketika saya di sidang-sidang ngomong itu kepenak, orang tahu njaluk begitu, kan berarti punya izzah. Bahkan sampai sekarang saya sudah bukan jadi anggota dewan pun, dinas-dinas itu masih menghormati saya. Kenapa? Punya izzah. Dan umat Islam itu harus punya izzah. Coba kalau dewan kok njalukan nang pejabat,
Ya wes seperti wes di kelu lidah kita arep ngomong arep nyeneni iki ya wong saben dina njaluk ya kan begitu. Ini makanya kita harus kaya mandiri biar punya izzah. Sudah jam 7 sebenarnya masih separuh ini materinya gitu ya. Ya ini ya, tapi insya Allah nanti lain kali kita lanjutkan. Intinya ikhwatal iman rahimakumullah, kita umat Islam itu harus kaya ya. Alasnya tadi 4 ya, satu saja yang perlu saya sampaikan. Nah, kemudian bagaimana yang harus kita perhatikan agar kita itu yang kita perhatikan dalam mencari harta ya. Kita kan didorong untuk menjadi orang kaya, berarti kan kita harus mencari harta. Lah yang harus kita perhatikan di dalam kita mencari kekayaan, mencari harta apa? Yang pertama, luruskan motivasi kita, luruskan niat kita, bahwasanya kita mencari harta, menjadi orang kaya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sebab ketika kita memiliki salah niat, saya kaya biar saya bisa beli Pajero, iso dolan-dolan nanti iso urip kepenak, iso menikmati kehidupan dunia, ini nanti di akhirat kita akan rugi. Bahkan nantinya di akhirat banyak orang-orang yang harus disiksa dadi setrika bondo donya sing dhisik dikumpulno ya. Dan mereka yang bertiap ma'agna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu fahullu summal jahima sallu, dalam surat Al-Qiyamah ya. Di mana harta saya? Ternyata tidak memberikan manfaat sama sekali ketika di dunia. Luar biasa, duit-duit wah menangan itu ya. Kabeh tunduk, semua bisa dibeli, bahkan hukum pun bisa dibeli. Itu dengan harta. Hukum pun bisa dibeli, tapi nanti di akhirat gak ono gunane blas. Malaikat ora iso disuap, Allah enggak butuh harta. Halaka anni sultaniyah, mana kekuasaan saya, ternyata habis, hilang, enggak ada manfaatnya sama sekali, ora ono gunane. Maka ketika kita mencari harta, luruskan niat kita, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 15 sampai 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Mangkana barang siapa yang yuridul hayatad dunya, menghendaki kehidupan dunia, wazinataha, dan semua pernak-perniknya, semua perhiasannya, ya popularitasnya, ya jabatannya, ya kesenangan di dunia yang lain, nuwafi ilaihim, maka aku Allah akan menyempurnakan, akan memberikan ilaihim kepada mereka a'malahum, apa yang dia usahakan. Wes mesti Allah akan memberikan. Wong nek sregep nyambut gawe mesti sugih. Ya, orang nggak mau tahu apakah dia sholat atau tidak. Cinoyo orang do sholat. Ini suge-suge. Kenapa? Karena bekerja dengan baik, profesional, atau kerjanya baik. Ya, bisa jadi petani-petani yang sukses di sini itu, ono sebagian sing ora sholat, isu-isu subuh wis do nang sawah, lali sholat, yang sukses. Ya, karena dalam hal masalah harta, kadang Allah itu tidak memperhatikan apakah dia itu iman atau tidak ya. Allah sudah berjanji akan aku sempurnakan nanti hasilnya di dunia, dan Allah tidak akan merugikan mereka. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan bagi mereka fil akhirah, di akhirat. Ento yo nang dunya tok itu mau ilanar, tidak mendapatkan apa ilanar kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan sia-sialah apa yang mereka usahakan, mereka kumpul-kumpulkan, bahkan mereka nanti akan menyesali gara-gara mengumpul-kumpulkan duit yang banyak. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan terhapuslah, hilanglah semua amal-amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Maka ayo luruskan niat kita.
Ketika kita pengen jadi orang kaya, dah bismillah saya akan bekerja dengan sungguh-sungguh jadi orang kaya. Agar apa? Bisa bangun pesantren, bisa naik haji, bisa menyekolahkan anak-anak saya, cucu saya di pesantren yang bagus, bisa beribadah dengan nyaman, bisa membuat kaum muslimin penuh izzah, penuh kemuliaan, bisa membantu saudara-saudara saya yang lemah, bisa untuk menopang dakwah dan sebagainya. Ini namanya niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sementara itu dulu, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita sampaikan untuk melengkapi materi membangun kekuatan ekonomi dan harta. Itu ya sebagai bentuk dari konsekuensi sumuliyatul Islam, agar kita betul-betul mengembalikan Islam pada posisi yang sesungguhnya sebagai ad-dinul kamil, agama yang sempurna. Insya Allah kita sudah mencium bau kemuliaan dan kemenangan kaum muslimin. Dengan lahirnya generasi-generasi Quran, di mana-mana muncul, memang kemaksiatan itu juga muncul di mana-mana. Tapi generasi Quran juga muncul di mana-mana. Dan ciri-ciri dari kemenangan Islam ketika terjadi pertarungan antara al-haq wal batil dengan semakin kencengnya. Ala inna nasrallahi qarib. Kan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wa dharra wa zulzilna hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Kapan itu? Ketika kondisi sudah parah sampai Nabi pun bertanya, mana ini pertolongan Allah? Kami sudah berjuang, kami sudah bersabar, kami sudah mengabdi kepadamu ya Allah, tapi mana pertolonganmu? Ini kondisi yang sudah parah ini ya. Ketika asyira bainal haq wal batil sudah begitu kencengnya, disitulah Allah akan mendatangkan pertolongannya sehingga Islam nanti akan kembali menang di muka bumi ini. Allahumma amin. Dan pastikan kita termasuk orang-orang yang memberikan kontribusi bagi kemenangan Islam. Aku lo kalian astaghfirullahaladzim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.